Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibat olahnya sendiri yang tak mau dipanggil saat playoff Olimpiade. Presiden siap lakukan ini untuk Elkan Bagot yang dianggap netizen tak punya jiwa nasionalisme. Yes, alhamdulillah kabar baik buat pecinta timnas dimanapun berada. Ternyata Indonesia tak perlu susah payah kalahkan Irak. Karena AFC sudah nyatakan timnas Indonesia lolos ke ronde 3. Ini faktanya. Karma untuk Elkan Bagot yang berani tinggalkan timnas Indonesia saat playoff Olimpiade versus Guinea. Sekarang Shin Tae-yong sudah muak untuk memanggil Elkan Bagot. Bisa saja nanti Pak Jokowi juga akan sita KTP Elkan Bagot dan dicoret dari warga negara Indonesia. Karena netizen menganggap Elkan Bagot sudah tidak cinta timnas lagi dan tidak punya jiwa nasionalisme. Semoga saja kedepannya Pak Jokowi dan PSSI bisa tegas kepada pemain yang menolak panggilan timnas Indonesia. Karena panggilan timnas ini sakral, jangan sampai ada satu pemain pun yang meremehkan panggilan timnas ini. Karena apa yang dilakukan Elkan Bagot memang sungguh keterlaluan. Indonesia yang berjuang untuk lolos Olimpiade malah seenaknya dia pilih liburan daripada membela timnas Indonesia. Padahal jarak dari tempat tinggalnya Inggris ke Prancis cuma 1,5 jam saja. Namun dia tetap tidak mau berangkat ke Prancis untuk membela Garuda. Semoga saja kedepannya tidak ada lagi pemain yang menolak panggilan timnas Indonesia, agar timnas Indonesia terus berjaya. Di sisi lain, untuk kalian sendiri gimana guys, hukuman apa yang layak diberikan Presiden Jokowi kepada pemain yang menolak panggilan timnas seperti Elkan Bagot ini? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara soal Elkan Bagot yang tak merespons panggilan timnas U-Strip 23 Indonesia saat playoff Olimpiade 2024 lawan Guinea. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara mengenai Elkan Bagot yang sempat tak merespons panggilan timnas U23 Indonesia saat playoff perebutan tiket Olimpiade 2024 lawan Guinea. Hal ini dikatakan Erick saat tampil di program Rossi di Kompas TV pada Kamis 16 Mei 2024 bersama Rosiana Silalahi. Erick menjelaskan bila memang sulit memanggil pemain dari klub luar negeri jika sebuah turnamen bukan agenda FIFA. Saya tidak bisa menghakimi seperti itu kalau Elkan Bagot dianggap tidak nasionalis, kata Erick Thohir dilansir Bola Sport. Dari Kompas TV. Saya selalu bilang kalender itu penting. Kita tidak bisa semuanya itu dadakan. Kalau kita lihat persiapan U23 dan kondisi U23 pada Piala Asia U23 2024 ini memang tidak masuk kalender FIFA. Pemain yang di luar negeri, saya tidak punya otoritas untuk seperti itu pengaturan jadwal liga. Jadi kita berjuang sendiri. Rafael Ivar, Marcelino, Justin akhirnya dilepas, tambahnya. Erick juga mengonfirmasi bila Elkan Bagot tidak dilepas oleh klubnya. Sedangkan soal tuduhan netizen, Erick yakin masih ada jiwa nasionalisme di dalam hati anak-anak timnas Indonesia termasuk Elkan. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, kata Erick. Tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komen karena itu hak pribadinya. Tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok, tambahnya. Kini pada pemanggilan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2024, tidak ada nama Elkan Bagot dalam daftar 22 pemain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tidak merespons panggilan saat playoff perebutan tiket Olimpiade 2024 yang lalu. Untuk Elkan bisa dari media Indonesia mengikuti schedule atau kelakuan Elkan seperti apa. Mungkin bisa cari tahu sendiri dan bisa dilihat seperti apa, kata Shin Tae-yong saat konvers sebelum lawan Guinea. Mungkin bisa cari tahu sendiri dan bisa dilihat seperti apa tentang Elkan Bagot, tambahnya. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan keputusan untuk tidak memanggil Elkan Bagot sesuai dengan kebutuhan Shin Tae-yong.
Kalau saya menyampaikan tidak adanya pemanggilan beberapa nama yang selama ini jadi langganan timnas, itu yang pertama karena kebutuhan tim, ucap Sumarji. Pada masing-masing posisi sudah disesuaikan dengan yang dipanggil sekarang ini, dan dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah, ujar anggota komite eksekutif dalam kurung Exco PSSI itu. Mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, tambahnya. Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024. Sebelum dua laga tersebut, pasukan Garuda akan beruji coba lawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Ciptakan sejarah lagi. Luar biasa timnas Indonesia dapat kabar baik sebelum jumpa Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin masyarakat Indonesia menangis terharu dengarnya. Terima kasih buat para pemain dan official timnas yang sudah meloloskan Indonesia ke ronde 3 Piala Dunia 2026. Kami sangat bangga dan akan selalu terus mengawal Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski nantinya kalah dari Irak dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun ada syarat yang melatar belakanginya jika kondisi di atas dapat terjadi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memastikan tempat di Piala Asia 2027, Timnas Indonesia cukup memenangkan satu laga di antaranya. Namun jika ditelisik lebih dalam, amit-amit sekalipun kalah dari Irak, skuad Garuda tetap bisa memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima. Kok bisa? Setelah menjalani 4 pertandingan di Grup F, Timnas Indonesia di posisi 2 dengan 7 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 poin dari Irak di posisi teratas, serta unggul 4 angka dari Vietnam di tempat ketiga, dan unggul 6 poin dari Filipina di posisi juru kunci. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung unggul jauh dari Vietnam dan Filipina, Timnas Indonesia hampir pasti menyegel tempat di babak berikutnya. Jika kalah dari Irak, Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Vietnam versus Filipina berakhir imbang. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia dipastikan takkan tergeser dari posisi 2 besar. Andai Vietnam bermain imbang dengan Filipina, koleksi poin mereka adalah 4 alias terpaut 3 angka dari Timnas Indonesia. Sekalipun menang atas Irak di matchday pamungkas dan di saat bersamaan Timnas Indonesia tumbang dari Filipina, perolehan poin Vietnam dan skuad Garuda sama persis, yakni 7 angka. Dalam kondisi ini, Timnas Indonesia diuntungkan karena unggul head-to-head atas Vietnam. Karena itu, Timnas Indonesia yang bakal menempati peringkat lebih baik ketimbang Vietnam sehingga berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tak elok rasanya jika menggantungkan nasib kepada negara lain. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bertekad mengantarkan Timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga sisa Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan. Didasari mata duitan, PSSI kejam, tiket Timnas mahalnya minta ampun. Rakyat Jokowi dijadikan sapi perah oleh PSSI. Mentang-mentang performa Timnas lagi bagus-bagusnya dimanfaatkan oleh PSSI untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tolonglah lihat fans Garuda di sini, banyak yang masih sekolah, mahasiswa atau pekerja buruh yang gajinya nggak seberapa. Padahal mereka juga ingin mendukung langsung perjuangan Timnas Garuda. Tapi terhalang oleh mahalnya tiket pertandingan yang dijual oleh PSSI.
Dasar federasi bobrok yang taunya hanya cuan, cuan, dan cuan saja. Padahal ini baru ronde kedua harga sudah melambung segitu. Apalagi nanti kalau masuk ronde ketiga bisa-bisa sampai 1 juta per tiket ya untuk kelas ekonomi. Sudah begitu belum nanti disuguhkan lapangan dengan rumput bolong-bolong kayak rumput pakan kambing karena habis dipakai konser. Haduh PSSI, kalau begini Pak Jokowi bisa marah besar ke Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Karena masyarakatnya Pak Jokowi yang mayoritas kaum menengah ke bawah tak bisa menonton langsung pertandingan timnas karena mahalnya harga tiket yang dijual PSSI. Tolong Pak Jokowi beri ketegasan ke Ketua Umum PSSI agar tiketnya dijual dengan harga murah kalau bisa 50.000 per tiket. Agar kami fans Garuda yang gaji di bawah UMR bisa mendukung langsung perjuangan tim Garuda. Menurut kalian sendiri gimana guys dengan harga tiket timnas yang dijual PSSI ini? Kemahalan atau biasa aja? Coba tulis pendapat kalian tentang mahalnya harga tiket ini. Dan harga tiket yang pas menurut kalian untuk timnas Indonesia ini. Pada komentar di bawah ini ya.